Oke, pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah lagi. Jadi, eh mudah-mudahan udah pada ngerjain UTS-nya semua ya. Coba kita lihat siapa yang belum ngerjain, ayo. Ini masalah salah kuliah. Coba bentar. ...2022. Kita lihat. Jadi kalau kita lihat nilainya, yang udah ngerjain, kita lihat yang udah ngerjain UTS aja ya. Yang belum ngerjain UTS, tolong kerjain UTS-nya. Kristal masih belum bagus. Diaksi Arta Putra, Putri Amelia, banyak banget ya. Hendra aja belum. Aduh, kumaha sih si Hendra nih. Romi Fadli, Syahrul Faiz, Imam Fauzi, banyak banget yang belum ngerjain ya. Ahmad Nathan keren loh, 99. Oke. Wahyu Gultom mah udah lulus semester lalu nih, kenapa dia ada lagi? Dani Ismarianto, aduh Dani kenapa nggak kerjain Dani? Banyak ya. Cuman yang udah ngerjain pada nilainya 90-an semua ya. Bagus. Oke. Jadi tolong yang belum ngerjain, tapi kayak Dani, kayak Wahyu Gultoma sudah punya nilai, dia mah kenapa masuk lagi ya, bingung saya. Yaudah. Oke. Kita akan bahas untuk kuliah hari ini. Jadi kita punya banyak pilihan. Saya nggak tahu sampai berapa kali pertemuan lagi sampai UAS. Tapi kita ada beberapa pilihan. Mail minggu lalu sebelum UTS sudah saya bahas, cuman webmailnya belum. Lumayan itu ngerjain kalau kita nyoba round cube untuk webmail. VoIP kita loncat dulu. Ini urusannya adalah 4G 5G sih sebenarnya. Kemudian streaming, bikin kayak YouTube sendiri, nggak terlalu fatal, bisa dikerjain. IP versi 6 pernah dibahas perasaan ya sebelumnya. Nah, ini ada hacking, keamanan jaringan, basic data security, sama IoT, sama network management, sama benchmarking. Saya akan loncat hari ini, saya akan loncat ke hacking. Mungkin kayak Putri udah sempat ikut ke webinar minggu lalu ya, yang hacking itu. Jadi kalau anda mau urusan hacking, sebetulnya ada rekamannya sih, cuman rekamannya saya kasih ke siapa kemarin, Grasberg, Hendra dan sebagainya lah. Jadi bisa lihat rekaman videonya di sana. Oke. Jadi hacking sementara saya loncat dulu. Kita akan masuk yang jarang dibahas, terutama keamanan jaringan sama basic data security. Jadi dua ini akan saya masukin. Saya akan ngeloncat materi. Di keamanan jaringan kita ada beberapa. Ini saya akan cepat, mudah-mudahan bisa dibahas dalam waktu 2 jam ini. Oke. Ini kalau kita lihat keamanan jaringan, ini petanya kira-kira seperti ini. Ini peta lama sih sebenarnya. Kalau sekarang petanya nggak seperti ini sih sebenarnya. Oke. Jadi kita biasanya bikin jaringan supaya aman, ada internet, ada intranet. Perhatikan ada 2 jaringan, internet dan intranet. Dua-duanya dibatasin oleh router. Di sini tulisnya firewall, isinya router juga sih sebenarnya. Nah, biasanya antara 2 router ini, oke, sudah direkord. Terima kasih banyak Putri. Sudah direkord. Oke, udah. Di antara 2 router ini ada server-server, ada web server, ada DNS server, ada FTP server, ada email server. Jadi biasanya server ditaruh sini. Cuman hari ini kebanyakan jaringannya nggak seperti ini, nggak seperti yang kita lihat di gambar. Hari ini biasanya internet sama intranet langsung disambung lewat firewall atau router ini. Dan ini server-server ini, web server, DNS segala macam, biasanya ditaruhnya di data center. Jadi bentuknya agak beda hari ini. Oke, karena mereka nggak mau orang-orang masuk ke intranet
yang harusnya aman banget, kantor dan sebagainya adanya di intranet, mereka nggak mau masuk. Jadi rata-rata makhluk ini ditaruhnya di data center, di nyewa, gitu ya. Cuman masih ada sih yang kayak gini, kayak Dinas Kominfo Tangerang Selatan, kira-kira bentuknya kayak gini juga. Jadi masih ada yang seperti ini, oke? Nah, pertahanannya ada beberapa pertahanan di sini. Web server kita punya web application firewall. Ini mungkin nggak akan terlalu saya bahas, tapi rekaman-rekamannya ada di YouTube juga. Saya akan pengen bahas urusannya VPN karena ini yang paling fatal sebetulnya. Kalau kita nggak ngerti yang namanya VPN, bisa berabe urusannya sebenarnya. Oke. Terus email sebetulnya ada active content monitoring filtering. Ini kepaksa saya loncat karena waktunya mungkin nggak akan cukup. Kemudian yang lain-lain lagi, firewall, nggak akan terlalu saya bahas hari ini. Hari ini saya akan coba fokus ke dua hal terutama di sini, VPN dan nggak ada di sini. Di sini IDS. Cuman bukan yang host base ya, yang network base IDS. IDS adalah intrusion detection system dan dia tugasnya adalah memonitor apakah ada serangan yang masuk, gitu ya. Jadi saya akan bahas dua, terutama hari ini di IDS sama di VPN. Sementara ilmu pertahanan banyak banget, ada enkripsi, ada otorisasi, autentikasi, trusted operating system, network authentication, network IDS. Oh, yang saya bahas nanti network IDS ya. Oke. Jadi banyak banget. Ini ilmunya gila sih sebenarnya. Satu kuliah sendiri. Nah, kuliahnya adalah nanti jam 10. Kalau mau ikutan juga boleh, nggak masalah. Itu cyber security. Oke. Saya akan bahas dua aja cepat. Jadi ini kalau dilihat di sini ada Linux hardening server, itu saya akan bahas banyak di network security. Ini juga termasuk 20 tip pengamanan server, ini akan dibahas di network security. Firewall akan dibahas di sana. Tripwire adalah host IDS sebetulnya, host intrusion detection system, ini Tripwire. Kita akan bahas ini Snort untuk intrusion detection system dan VPN. Jadi hari ini dua. Oke, 2 jam 2, mudah-mudahan bisa. IPsec saya mungkin bahas, kita akan bahas IPsec. IPsec salah satu yang sering dipakai adalah yang ini sih sebenarnya. Ini kita bahas minggu depan ya, yang gedung-gedung ini ya. Karena soal ini lumayan fatal. Dan banyak orang nggak ngerti makhluk yang ini sebenarnya bahaya banget. Oke, kita akan bahas dua ini hari ini. Nah, sekarang kita akan coba masuk intrusion detection systemnya supaya bisa hidupnya enak. Saya akan coba bikin jaringan. Oke, ini jaringan sederhana aja saya bikinnya pakai cloud switch. Kemudian saya akan pasang server sini. Oke, jadi saya punya server, ada Kali Linux buat nyerang, kemudian ada switch, kemudian switch hub segala macam. Saya masukin ke cloud. Sekarang saya sambungin dulu. Saya tidak pakai Ethernet MikroTik supaya gampang. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini, sambungin. Ini, ini juga saya sambungin. Mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Oke, server akan saya nyalain dulu. Oke, sekarang saya akan terangin dulu sambil nunggu nyala ya. Soalnya nggak boleh nyalain sekaligus takutnya nge-hang, kacau. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke intrusion detection system. Coba ini dia masuk. Ini dia. Oke, ini. Salah. Jangan yang ini. Ini nggak bagus. Ya udah saya cari aja di sini Snort. Atau saya carinya pakai jangan yang ini. Di Ono Center RID/Wiki Snort. Mudah-mudahan masuk. Oke, masuk. Apakah itu Snort? Atau dibaca di atasnya dulu ya. Snort adalah free open source network intrusion. Ini salah.
Snort-nya sebenarnya bukan intrusion prevention dia, intrusion detection system. Jadi dia network IDS. Cuman kita bisa tambahin software sedikit supaya snort-nya bisa jadi prevention. Kalau detection dia hanya mendeteksi kalau ada intrusi. Intrusi adalah orang yang masuk, orang yang nyerang. Kalau prevention, kalau ada orang nyerang dia bereaksi dia. Misalnya dia akan aktifin firewall atau dia nyerang balik, bisa nyerang balik, lo hati-hati. Jadi snort itu software yang bisa deteksi, atau kalau ditambahin pluginnya dia bisa sampai prevent. Jadi dia bisa mengatasi serangan itu sendiri. Cuman yang akan kita pakai adalah yang deteksi aja, yang preventionnya nanti bisa baca-baca tentang snort inline dan sebagainya, itu dia bisa bereaksi, dia bisa nyerang balik sih sebenarnya. Nah, untuk deteksi ini cara berpikirnya snort ada di, enaknya lihat yang mana ya? Ini aja lah, ini cara installnya gampang banget. Oke, saya sambil nyalain Kali Linux juga ya. Saya start Kali Linuxnya supaya siap, biar bisa kelihatan cara nyerangnya seperti apa. Oke, ini Kali Linux mulai nyala. Ups, ini masuk. Oke, balik lagi. Nah, untuk installnya nggak susah sih sebenarnya. Ini kita lihat instalasi snortnya ya. Installnya sih nggak susah, cuman kita perlu tahu IP address yang dipakai di jaringan berapa. Kemudian kita harus tahu interface-nya apa. Nih interface-nya apa. Kemudian kita install. Oke, installnya pada dasarnya dia installnya ada snort sama snort common. Ini adalah mesinnya, engine-nya. Kayak kalau antivirus tuh antivirusnya. Snort sama snort common kayak antivirusnya. Sama dengan antivirus butuh yang namanya database virus. Jadi kita punya database-nya, ini ada snort rules default sama oink master. Yang snort rule default itu untuk anti serangan yang bawaan dari snort, itu infak sedekahnya snort. Sementara yang oink master ini adalah database serangan yang dibikin sama komunitas. Oke. Jadi coba bayangkan antivirus biasanya kita beli antivirus, udah gitu kita langganan database virusnya. Jadi orang-orang yang bikin kayak gituan biasanya dia hidupnya dari uang yang didapat dari orang yang langganan database virus. Snort juga nggak beda jauh, sama aja. Jadi snort itu engine, dia lepas free, gratis. Kemudian hidupnya dia dari orang langganan rulesnya snort. Cuman snort berbaik hati, rulesnya itu bentuknya teks, kita bisa bikin rules itu sendiri. Kemudian teman-teman yang bikin rules itu dikumpulin di oink master ini. Jadi oink master itu juga rules, cuman buatan komunitas. Kalau snort rules itu dari snortnya, tapi yang ini infak sedekahnya si snort. Kalau kita mau dapat yang lebih bagus, kita harus langganan snortnya. Cuman saya buka rahasia dulu ya. Kondisi hari ini snort ini mulai susah dipakai karena snort itu sama sih, IDS semua juga sama. Jadi semua IDS kita punya masalah hari ini karena sebagian besar orang pakai internet pakai HTTPS. Konsekuensinya pakai HTTPS, semua trafficnya dienkripsi. Konsekuensinya dienkripsi, si snort nggak bisa kerja. Jadi snort itu kerjanya berdasarkan hasil sadapan paket yang lewat. Kalau dia nggak bisa nyadap, konsekuensinya dia nggak bisa kerja. Nah, masalahnya sebagian besar orang sekarang makanya HTTPS, konsekuensinya HTTPS tidak bisa disadap. Jadi susah nih sebenarnya hari ini. Cuman kalau kita taruhnya di server langsung, biasanya kalau ada traffic HTTPS di server langsung udah mulai kebuka tuh. Jadi kalau kita taruh di server itu lumayan. Oke, jadi kira-kira cara instalasinya kayak gini. Nah, sekarang saya akan buka makhluknya. Ini makhluknya udah mulai kebuka. Saya akan masuk, saya akan kasih lihat. Saya butuh IP address-nya berapa. Nanti
Nanti kalau dapat IP address saya akan masuk dari Kali Linux. Passwordnya Kali, saya masuk ke dalam. Oke. If config IP address-nya 192.168.3.184. Oke. Sekarang saya akan masuk dari Kali Linux. Ups, kecilan. Salah. Saya gedein dulu layar biar enak hidupnya. Setting. Ini kok nggak bisa sorry. Display. Saya rubah ini. 1000. Ini dia. Keep this configuration. Close. Oke. Mudah-mudahan lebih enak melihatnya. Sekarang saya akan masuk dari sini ke dalam server. View zoom in. SSH masuk ke server 192.168.3.184 kalau nggak salah. Oke, yes. 1 2 3 4 5 6. Oke, saya udah masuk ke server sekarang. Oke, sudo PSAX grep snort. Nah, ini snortnya udah jalan sih sebenarnya di server ini, ada snort lagi jalan. Oke, kalau kita PSAX biasa tanpa grep snort, kita bisa lihat juga nih makhluknya nih. Nih, makhluknya snort lagi jalan. Tapi kalau kita lihat di sini, yang penting adalah kira-kira gini. Ini ada snort. Kemudian dia nyimpen semua catatannya di ada switch -L /var/log/snort. Ini dia ngasih tahu semua catatannya ada di var/log snort. Kemudian semua konfigurasinya yang dia pakai adalah /etc/snort/snort.conf. Konfigurasi ada di situ. Oke. Nah, berarti saya akan kill atau saya kasih lihat dulu lah var/log snort. Clear layar. ls. Ini kelihatan lognya ada di situ. Kalau mau lihat bisa snort log. Kemungkinan besar lognya binary nih. Benar-benar binary. Kita nggak bisa baca. Nah, ini nggak bagus. Jadi kita harus jalanin si snort itu supaya lognya jangan binary. Default yang saya jalanin ini selalu binary. Default bawaannya dia binary. Kita harus ganti nanti konfigurasinya. Saya akan kill dulu. Ini nomornya berapa ini? Nomornya 1294. Program ID-nya 1294, saya kill -9 1294. Lagi ulang. Oke, udah hilang, coba lihat. Snortnya udah hilang sekarang. Oke. Saya juga remove aja. Jadi ini semua file yang dalam var/log snort saya buang, remove -rf bintang. Jadi hilang semuanya. Sementara snort ada di sini sih sebenarnya. Jadi konfigurasinya snort itu ada di etc snort. Snort.conf itu adalah konfigurasinya dia. Kita bisa ngatur di snort.conf port mana aja yang dia mau. Kalau ada traffic dengan port apa dia akan monitor. Kemudian yang penting juga adalah rules apa aja yang dia aktifin. Ntar ada di bawah nih rules. Ini dia. Jadi dia akan mengaktifkan rules apa aja. Rules yang diaktifkan itu nggak ada pagar di ujung sebelah kirinya, nggak ada pagar. Kalau ada pagar berarti dia nggak dipakai tuh rules. Kenapa nggak semua rules di on-in? Karena kalau semua rules diaktifin, si snortnya akan jadi lemot banget, jadi lama. Jadi bayangkan, jadi kayak antivirus sih persis, kayak kerjanya kayak antivirus. Jadi kalau ada paket yang lewat, si snort itu pada dasarnya dia adalah kayak wireshark, dia nyadap paket. Nah, kalau ada paket yang lewat, semua paket itu akan dibandingkan dengan database yang dia punya. Ada nggak paket ini dalam database daftar cekal? Jadi ini rules itu daftar cekal lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau dia ada dalam daftar cekal, nanti dia masukin ke log. Kira-kira gitu logika berpikirnya ya. Oke. Nah, jadi ini ada rules dan nggak semua diaktifin.
Kira-kira cara berpikirnya gitu. Semua rules ada di mana makhluk rules ini? Ada di dalam folder rules. Sekarang saya masuk ke dalam folder rules. Ini adalah database-nya dia. Oke, kita bisa lihat database-nya dia. Misalnya, saya akan lihat misalnya SQL rules. Oke, more SQL rules. Ini adalah daftar-daftar paket yang bentuknya kayak gini. Ini adalah serangan ke database SQL. Kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau diperhatikan baik-baik, rules-nya nanti semuanya berbentuk ini loh, berbentuk teks bisa kita baca. Coba kita lihat lagi. Nah, ini yang community, ada kata-kata community, ini adalah rules yang diambil dari Oink Master. Oke. Ini saya akan lihat yang community rules misalnya, more community virus rules. Oke. Ini bentuknya teks aja semua. Oke. Nah, mungkin kalau yang pertama kali ngelihat bingung nih apa bacanya gimana gitu. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini satu kalimat segini nih, satu kalimat. Sorry. Ini satu kalimat segini ya. Ini satu kalimat segini. Ini satu kalimat lagi segini. Ini satu kalimat lagi segini. Bisa panjang nih satu kalimatnya. Cuman ini ada yang dalam kurung, bisa kita ignore dulu yang dalam kurung. Sebetulnya yang kita lihat sederhana banget sih. Ini ada alert, ini ada alert. Ini ada protokolnya apa, TCP, UDP, TCP. Ini ada networknya. Bisa juga kita masukin IP address. Portnya bisa any port. Ini network tujuannya, portnya 53. 53 itu DNS ya. Oke. Yang ini ke port 8. Yang ini ke port 80. Ini ke port 1023. Jadi portnya tertentu. Jadi kalau kita lihat ini ada IP port, terus panahnya dari sini ke sini panahnya. Panahnya bisa dibalik-balik sih, suka-suka. Kita bisa bikin panah dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau bolak-balik, boleh, sah. Nah itu rules yang pertamanya kira-kira kayak gini cara berpikirnya. Rules yang keduanya adalah itu yang lebih detail dari rules tadi. Tapi dari detail tadi kita bisa lihat di sini ada message, ini akan keluar di log sebenarnya. Terus ada yang lebih penting lagi adalah konten. Nih, jadi ada konten nih. Konten adalah isi paket yang dikirim. Bentar, ada konten lagi ya. Nih konten. Nih konten. Oke. Jadi konten-konten itu yang penting sebetulnya buat rules tadi. Ada konten, ini konten lagi. Oke. Jadi ada kontennya isinya post 202F. Oke. Sekarang saya nggak akan bahas dulu yang urusan satu ini. Saya akan coba melakukan serangan. Oke. Saya di var log snort. Oke. Bisa nggak dibikin setengah layar? Wah. Susah. Nggak bisa ya, saya pengen bikin setengah layar. Wis. Setengah layar buat server. Oke. Jadi setengah layar saya jadi buat server, setengah layar lagi buat dari Kali Linux-nya. Oke, saya akan buka lagi. Oke, ini setengah layar lagi. View zoom in, edit zoom in. Oke, jadi saya punya dua layar nih. Sebelah kiri itu posisinya di server, sebelah kanan di Kali Linux. Oke. Supaya kelihatan waktu saya melakukan serangan seperti apa. Nah, supaya enak hidup saya akan buka browser. Ini web browser. Saya cari contekan buat ngaktifin snort-nya sama buat nyerang. Oke. Saya masuk ke internet, onocenter.id/wiki. Belum masuk.
snort. Saya buka ke bawah. Ini kita lihat snort. Ini install. Nah, di sini ada catatan saya. Kalau mau ngecek snortnya jalan apa enggak, snort minus C itu ngecek doang. Nanti kalau kita cek, snort itu bekerjanya persis kayak buat nyadap sih, cuman dia tidak pakai Wireshark. Oke, paste paste selection, snort min C, enter. Ini dia lagi nyadap nih, jadi lagi nyadap paket. Kalau Anda familiar sama, coba saya kasih lihat yang kali Linuxnya mana. Oke, ini nyadap sebelah kiri ya, sudo su. Salah, passwordnya kali. TCP-dump, kita bisa nyadap kayak gini, TCP-dump minus I, interface-nya ETH0. Ini kalau kita lihat nanti bentuknya kayak TCP-dump sih. Iyalah. Wah, di sebelah sana paketnya lebih banyak ya. Di Kali Linux paketnya lebih dikit. Parah banget tuh sana paketnya. Oke. Nih. Jadi bentuknya ini paket yang disadap ya. Ini ada paket yang disadap. Kalau kita perhatikan bentuknya mirip nih antara yang informasi ini sama informasi. Jadi paket TCP-dump sama snort hampir sama. Karena pada dasarnya snort akan pakai paket capture. Library packet capture yang dipakai sama TCP-dump, dipakai sama Wireshark, itu dipakai juga sama snort. Jadi library-nya sama sih sebenarnya yang dipakai, gitu ya. Oke, tapi bisa kita lihat di sini bentuknya, wow. Ini berarti gue bisa ngelihat semua PC di sini nih berarti, parah. Ini saya lagi bisa ngelihat PC yang ada di kampus ya, di lab kelihatan semua nih saya tanda. Oke, saya Ctrl C aja nih. Oke, kita bisa ngelihat PC yang ada di luar di kampus. Ini Ctrl C juga. Oke, nanti keluar statistiknya, ada berapa paket ARP, ada berapa paket IP versi 4, ada yang paketnya jelek ada berapa. Ternyata yang paketnya jelek ada 35%. Waduh, ini jaringannya nggak bagus nih sebenarnya. Banyak yang crash. Oke, ini kalau buat ngecek. Kalau mau jalanin kita ada beberapa pilihan di sini. Tadi kalau kita lihat di yang pertama kali dia jalannya kayak gini. Jadi ada minus M 027, minus B, minus L segala macam. Nah, ini punya masalah dengan yang catatan yang ini karena ini ada minus B. Jadi kita nyimpannya binary. Nah, sekarang saya nggak mau nyimpan binary supaya lognya bisa dibaca manusia karena cuman binary lebih efisien ya, jadi filenya lebih kecil. Cuman kalau kita lagi belajar nggak usah lah, kita bisa aja disimpan dalam bentuk ASCII. Nih, udah gitu snotnya saya bikin di belakang layar minus D, daemon di belakang layar. Ini akan saya jalanin. Jadi konfigurasinya ada di etc/snort/snort.conf. Lognya ada di var log snort. Oke, ini clear layar. Saya akan jalanin ini di belakang layar, paste selection minus D, nanti biar dia jalan. Oke, nah sekarang saya akan watch tiap minus N tiap 5 detik tail var log snort alert. Jadi saya akan watch, udah langsung aja keluar alert. Oke. Kelihatan ini ada yang alert. Ini dari 348, ada 379 apa segala macam. Dia Oke, ada yang jadi ini sebenarnya kayaknya bukan scan yang parah sih, cuman dia deteksi sebagai kayak scan. Oh, dia lagi pakai ini sih sebenarnya. Pakai apa sih namanya? UPnP. Itu Windows tuh biasanya, komputer Windows itu ada UPnP-nya. UPnP adalah, nih kalau kita lihat nih ada UPnP nih ya. Mana tadi?
Nih, scan UPnP service discovery attempt. UPnP adalah protokol yang dipakai buat TV-TV, smart TV atau apa ya, pokoknya alat-alat buat entertainment lah, buat dengerin lagu, TV, supaya nanti handphone atau apa bisa connect ke file server, terus langsung bisa jalanin lagu apa segala macam. Jadi itu yang UPnP itu kayak gitu sih bentuknya. Oke, sekarang saya akan nyeken dari sini, nmap minus ss minus v minus 3184. Kita cek dulu IP address saya berapa ya. If config more, IP address saya adalah IP address saya adalah 192.168.3.186. Sementara servernya adalah 192.168.3.184. Oke, sekarang kita akan attack dari sebelah sini. Attacknya bukan attack beneran, ini nmap doang, ini bukan attack sih sebenarnya. Nmap, nah ini, oke. Minus ss, minus v, minus o. Jadi minus ss dia akan nyeken dengan ngirimin paket sync. Oke, ini tidak baik sebenarnya karena dia akan kedetek langsung sama server dan dicatat sama server. Oke, cuman kalau mau reaksinya cepat pakai minus ss. Minus o itu kita bisa ngecek sistem operasi yang dipakai di sebelah sana. IP-nya adalah 3184. Oke, enter. Nih, wah dia langsung keluar nih, harusnya keluar nih, bentar lagi yang masih 17.9. Oh, nggak keluar. Kenapa tidak keluar? Halo. Oh, ini dia keluar nih. Ini keluar nih. Keluar ya. Yang 17.9 siapa itu? Ini banyak banget sih. 382. Oke. Jadi banyak yang melakukan serangan-serangan kayak gituan. Oke. Tapi di sini kita lihat ada hasilnya dan sistem operasinya bisa kita lihat bahwa dia adalah Linux. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di sini, clear layar, ls, ini langsung kelihatan IP-IP yang nyerangin apa aja, dan IP-nya adalah IP 3 semua. 3 itu jaringan LAN di lab. Sekarang kalau kita lihat alert, ini alertnya dia. Oke. Jadi kita bisa ngelihat yang nyerang siapa aja dari sini. Jadi intinya serangannya seperti apa? Yang penting di sini adalah priority nih. Kalau 3 berarti masih ya bisa ditolerir lah kira-kira. Yang berbahaya kalau udah priority 1. Oke. Dan kita bisa lihat biang keroknya IP mana. Oke. IP saya adalah, coba search 186. Nih kelihatan 186. Next. 186 yang lain. Ini 186 yang lain. Jadi ada beberapa 186 kena semua nih. 186-nya kena semua. Oke. Jadi kira kayak gitu. Kalau mau yang lebih bagus kita bisa, kalau ini command line, kalau pakai GUI juga bisa. Jadi bentuk dashboard gitu, bisa kayak gini, carilah Snort dashboard. Ini ada server monitoring dashboard, free forever, Snort dashboard Ubuntu. Cari aja Snort dashboard buat Ubuntu gitu. Oh, atau jangan gitulah, jangan dashboard lah, GUI. Nah, ini ada Snort and Snowball. Ini coba lihat, ada screenshotnya nggak ya? Oke, coba saya pengen lihat screenshotnya doang sih. Feature. Ini kelihatan ada screenshotnya. Kita bisa lihat serangannya dari mana aja, yang diserang apa kelihatan gini. Jadi kalau Snort tadi nggak enak, kalau mau enak kita harus install yang kayak ginian sih. Oke. Ya udah. Cuman kalau saya biasanya saya akan ngelihat
lock aja, kita masuk sini ya. Kenapa nggak bisa dikontrol sih ini? Oh sorry. Nah intinya yang IP address yang brengseknya udah kelihatan langsung sih, biang keroknya langsung kelihatan semua. Nah dari informasi biang keroknya siapa, nanti kita bisa lihat ini ngerjainnya apa, udah gitu kita bisa urusan selanjutnya. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Oke, coba 192.168.3.186 ini yang ininya ya. Nah kelihatan nih dia ngerjain apa aja, kelihatan di sini. Oke, yang penting jangan sampai ada yang prioritinya satu, itu aja sih harus dicari-cari nih. Coba bisa nggak ya? Grab bintang, coba bentar, patternnya ya. Grab priority bintang atau priority-nya nggak ada. Nggak ada. 38. Oke, isinya apa? Oh emang nggak ada kata-kata priority-nya, nggak ada ya. Coba kita lihat lagi 335, nggak ada priority-nya ya. Tadi perasaan ada priority ya, di mana ya? TCP 64705. Nah ini priority-nya nggak ada nih. Oh priority-nya ada di alert biasanya. Coba. Oh ini dia, ada priority-nya di alert ya. Jadi priority-nya alert. Coba kita cek priority titik 21, nggak ada. Coba cek priority titik 22. Nah ada yang 2 nih. Ini ada yang 2 nih ya. Yang 2 dari saya. Oke, dan dia berupa scan and map. Oke, coba kita lihat lagi ada 2 yang lain nggak? Ada dua itu masih sama SNMP, tapi ini SNMP request TCP. Ini ya bisa lihat di sini ya. Saya pencet tombol N tadi, jadi kelihatan maksimumnya 2, nggak ada yang 1. Dapat dari mana priority tadi? Itu ada di sini sih sebenarnya. etc snort. Di sini ada classification config. Oke, VI classification config. Nah di sini kita masukin nih sebenarnya. Oke, jadi kita masukinnya di sini nih. Ini kalau ada kayak gini, kalau unknown traffic 3, non suspicious, ada yang seru banget tuh ya, ada yang bocor ya. Ke successful recon 2, yang berbahaya yang satu ini. Ini 1 bahaya semua nih. Jadi ini bahaya. Dapat dari mana priority tadi? Kita bisa set priority-nya di rules sih sebenarnya. Kalau kita masuk rules, VI misalnya tadi misalnya policy ya, rules. Oke. Nah, itu kita bisa, saya gedein lagi dikit. Oke. Nah, priority tadi bisa ditulis di mana dia? Oh, ini dia. Nih. Class type. Ini class type. Jadi kita lihat
di sininya nih. Oke. Kalau ini class type miscellaneous activity gitu ya. Jadi kayaknya nggak terlalu bahaya. Oke, sekarang saya akan jadi kira-kira gitu ya logika berpikirnya. Bentar, saya ulang lagi logikanya biar Anda bisa kebayang. Jadi ada dua file yang penting di konfigurasi snort di foldernya /etc/snort, snort.conf dan classification config. Itu dua yang penting. Di snort.conf pada dasarnya kita bisa ngeset si snort monitor pakai rules yang mana aja. Intinya itu aja sih. Nah, di bagian rules, nah di sini yang seru urusannya. Ini baru urusannya kita bagaimana kita database buat deteksi serangan. Oke, adanya di rules. Sarannya coba dibaca-baca. Ini ngomong jujur dulu ya. Saya belajar ini kepaksa belajar sendiri, nggak bisa nanya sama siapa-siapa, soalnya nggak ada yang bisa nerangin sih. Jadi kepaksa belajar sendiri. Waktu belajar sendiri pertama kali lihat rules ini bingung juga, ini apa ini maksudnya. Cuman kalau sekarang udah ngerti lah maksudnya kira-kira gimana. Oke, nah sekarang saya akan coba kasih lihat gimana caranya kita bisa bikin rules tadi. Oke, saya masuk ke snort lagi dan saya akan coba bikin rules. Ini di bawah ini ada coba menulis, saya gedein. Ini ada coba menulis rules untuk pemula. Saya klik, coba nulis rules untuk pemula. Oke, nah ini aturan-aturannya dia. Kalau untuk pemula sarannya pakai yang ini dulu ya. Nah ini yang saya kerjain juga. Oke, jadi /-c snort.conf -l lognya kemana -k ASCII -d. Ini yang kita lakukan supaya bisa ngecek rules yang kita bikin jalan atau enggak. Nah ini rulesnya bentuknya kayak gini sih sebenarnya. Actionnya apa? Action bisa log, bisa alert. Kalau log nyatet doang, kalau alert yaitu yang bahayanya ada di alert. Protokolnya apa? Protokol bisa TCP, bisa UDP, bisa ICMP, bisa any. Oke. Terus ini address, port, direction, address, port. Jadi ada address, port, direction, address, port. Direction yang bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa bolak-balik. Nah, addressnya bisa any, bisa any bisa dipakai atau kita bisa pakai slash berapa dan portnya bisa kayak gini cara nulisnya. Ini maksudnya port 6000 sampai 6010 tidak. Kalau kasih tanda pentung itu artinya tidak ya. Oke. Sorry, ini range. Kalau tanda pentung itu range. Oke, beres ya. Nah, sekarang saya akan bikin yang sederhana banget. Kalau ada orang yang telnet ke server, saya akan bikin ada kata-kata ada yang telnet ke mesin ini. Dan ini penting banget nih SID. Ini snort ID. Khusus untuk rules-rules yang kita bikin itu nomornya 1 juta ke atas. Kalau kita bikin rule sendiri itu nomornya 1 juta ke atas. Oke. Nah, ini contohnya kalau ada yang telnet, dan ini satu lagi adalah saya akan bikin kalau ada ini SQL injection. Mana SQL injectionnya? Ada contekannya nggak? Tapi kayaknya ada di situ langsung. Udah saya buat sih sebenarnya. Coba lihat. Jadi rules yang buatan sendiri adanya di local rules. Saya akan VI, saya edit local rules. Uts, belum ada. Oke. Oke, saya harus nyolong. Sekarang nyolong dulu. Saya nyolong ya, ini nyolong telnet. Oke, ini telnetnya paste. Oke. Cuman ini supaya gampang karena kita tahu server kita bukan 0100, ini kan 192.168.0.100. Supaya hidup kita gampang, saya ganti aja nih sama any. Jadi IP address-nya apa aja lah. Pokoknya ada IP address yang ke port 23, berarti ada yang telnet. Saya tambahin kata-kata ya.
hati-hati, ada yang telnet. Oke. Kalau kita mau bikin ekstrim bisa ditambahin ekstrim sih sebenarnya. More, misalnya apa ya? Bentar. Saya pengen kasih ini sih supaya ada priority-nya keluar ya. SQL rules. Ini ada class type ya. Attempted user. Ini biasanya berbahaya nih kalau udah attempted user tuh bahaya nih. Sama tadi komanya harus diambil. Saya nyolong nih. Copy selection. Local rules. Nah, di sini saya tambahin. Lah, salah, nggak bisa. Class type sama dengan attempted user, kira-kira gitu ya. Bener nggak sih? Class type, oh bukan sama dengan class type titik 2, formatnya gitu. Harus nyolong nih attempted user, class type titik 2. Nah, jadi class type attempted user, kira-kira gitu ya cara ngomongnya. Nah, attempted user tuh masalahnya apa? Priority-nya berapa? Coba kita lihat config. Oh, classification config. Oke, attempted salah. Attempted user. Nah, dia ini kelihatan attempted user itu 1 dia. Jadi klasifikasinya 1 ya. Jadi itu bahaya banget gitu ya. Sebenarnya kita harus benar nulis kayak ginian, soalnya nanti bisa dijadiin untuk dashboard kalau ada serangan, dan itu kasih alert ke admin sih sebenarnya. Cuman ini kita bohongan ya. Kalau telnet harusnya nggak separah itu sih sebenarnya, bukan 1 kalau telnet mah. Oke, paling suspicious. Oke, sekarang kita akan snotnya kita bunuh. Saya ambil dulu supaya bisa kita bunuh. Copy selection, kill all. Snot. Oke, snotnya udah dibunuh. Sekarang saya akan var log snot. Oke, remove. Bilang hancurin semua. Sekarang saya paste selection. Oke, udah masuk PSAX. Ini udah mulai jalan, snortnya udah jalan. Oke, ini saya setengah layar lagi kayak tadi. Clear layar. LS. Nah, udah mulai keluar tuh. Watch minus N 5 tail alert. Oke. Sekarang kita akan lakukan dari Kali Linux, clear layar, telnet 184, maaf. Enter, username yang ono, password 123456, masuk. Nih kelihatan ya, hati ada internet sini priority 1 kelihatan. Ini tinggal saya enter keluar ini semua nih. Which Oke, coba kita kontrol C dulu. Alertnya kita lihat lagi. Hati. Nah, ini ada hati. Ini kelihatan dan priority-nya 1 kelihatan. Beres ya. Ini karena kita set tadi ada attempted user. Jadi priority-nya langsung 1 dia. Oke. Jadi kira-kira kayak gini.
Ini classification attempted user gain privilege gain. Waduh, seru nih urusannya. Ini bukan attempted user lagi, orang udah masuk, udah login, ya sudah lah. Jadi dia bukan privilege gain lagi, udah login dia pakai telnet. Itu ya. Tapi ini klasifikasinya harus yang benar kita pilihnya, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi ini yang pertama, bahwa kita bisa bikin intrusion detection system, kita bisa ngasih alert kalau ada serangan, dan kita bisa ngeset prioritas dari alertnya tadi. Oke, sekarang saya akan masuk yang kedua yang lebih rumit. Dalam waktu 1 jam, mudah-mudahan bisa. Ini yang serem ini urusannya. Oke, ini ini saya lepas dulu. Sorry, dari sini. Saya keluar. Saya masuk ke Kali Linux biasa lagi. Sekarang jaringannya kita bikin lebih rumit sedikit. Oke, ini saya lepas. Ini kita ganti switch. Switchnya tetap nggak diganti. Kita bikin rumit jaringannya nih sekarang. Saya akan bikin tambah susah, dan ini nggak banyak yang bisa ini sebenarnya. Oke, kita mulai pakai mikrotik. Mikrotiknya one-nya ditempel ke switch, terus Kali Linux juga sama, tempelin ke switch. Oke, jadi Kali Linux posisinya dari luar masuk ke one-nya mikrotik, kemudian servernya ada di sini. Oke, beres ya. Sekarang kita jalanin mikrotiknya, start. Nah, skenario-nya kira-kira kayak gini. Saya pengen Kali Linux bisa masuk ke dalam server ini, Kali Linux bisa akses ke sini. Tapi ini si Kali Linux posisinya ada di internet, jadi banyak orang yang bisa nyadap dan sebagainya. Saya nggak pengen bisa disadap sebenarnya dari sini. Di sini nggak pengen bisa disadap. Oke. Jadi saya pengen Kali Linuxnya bisa masuk ke sana tanpa bisa disadap orang. Kalau kondisi yang normal di mikrotik itu ada NAT-nya, jadi Kali Linux nggak bisa masuk ke belakang. Jadi yang bisa dari belakang ini ke internet bisa, tapi Kali Linux nggak bisa masuk ke belakang dia. Itu ya. Nah, ini mudah-mudahan udah jalan mikrotiknya, udah jalan belum? Oke, udah jalan. Admin, Ctrl C, sistem reset. Sekarang saya reset dulu mikrotiknya biar kosong bersih, nggak ada konfigurasi apa-apa. Nanti kalau udah selesai di reset, ini lagi booting dia. Kalau udah selesai di reset, saya akan masuk dari Kali Linux ke dalam server. Oke. Untuk bisa seperti itu kita bikin VPN. Oke, sekarang mungkin saya harus jelasin dulu makhluk VPN itu apa sih. VPN. Jadi VPN yang sekarang sering dipakai di internet itu sebenarnya pemakaian VPN yang kreatif. Sebenarnya VPN aslinya nggak dibikin buat itu sih sebenarnya. Oke, jadi VPN dibikin seperti buat ini. Jadi kalau kita punya LAN di kantor, di kampus, di mana gitu, ini ada server di dalam LAN itu. Terus kita yang ada di internet, pengen masuk ke servernya. Caranya adalah kebetulan ini servernya kita bisa connect. VPN servernya bisa kita connect. VPN servernya kita bikin di mikrotik. Oke. Nanti kita akan coba pakai OpenVPN di mikrotiknya, dan ini kategorinya rumit, susah, nggak gampang. Kita akan bikin OpenVPN server di mikrotik, dan ini kategorinya nggak gampang. Kemudian si user, si laptop atau handphone segala macam bisa connect ke VPN server. Nanti kita buka sambungan pakai VPN server yang warna merah, jadi ada dua interface nanti akan kebuka. Satu interface WiFi biasa atau LAN biasa, itu cuman bisa nyampe ke VPN servernya aja.
sementara ke belakangnya nggak bisa nyampe karena dipasangin firewall atau NAT di sini di VPN server. Dan nanti pakai VPN servernya kita bisa punya sambungan yang warna merah, bisa ngeping sampai ke servernya. Kira-kira kayak gitu. Dengan cara itu, dan ini yang warna merah ini dienkripsi. Oke, ini dienkripsi, konsekuensinya relatif aman sampai ke sini. Jadi di internetnya nggak ada yang bisa lihat, tapi nanti kita akan kebuka, kita bisa nyambung ke server yang di belakangnya dan bisa nyambung. Oke, beres ya. Kira-kira gitulah skenarionya. Kalau yang mau lebih rumit, tapi nggak akan saya praktekin hari ini karena waktunya terbatas, cuma 45 menit. Kalau mau yang lebih rumit lagi, nanti kita bisa pakai 2 VPN server. Dari VPN server sini bisa connect ke sebelah sana. VPN servernya, catatan saya yang lama itu kebanyakan makanya Ubuntu. Jadi ini VPN server ini catatannya ada di bawah ya. Nih, rata-rata pakai Ubuntu nih. Oke. Sementara yang baru-baru saya akan coba pakai OpenVPN. Nah, tapi masih tetap Ubuntu nih OpenVPN-nya. Saya masuk Ono Center, kalau lihat catatan saya, catatan yang lamanya masih OpenVPN. Oke, tapi kalau kita lihat Ubuntu semua nih. Ini nanti kalau dilihat Ubuntu semua. Oke. Nah, ini saya lagi coba eksperimen ngotak-ngatik, ngoprek-ngoprek kalau pakai MikroTik kayak gimana. Dan ternyata MikroTik punya masalah di OpenVPN kalau pakai IP versi 6. Ini punya masalah nih. Kalau Ubuntu nggak masalah. Kalau MikroTik masalah. Ini saya lagi nyoba-nyoba nih MikroTik supaya IP versi 6-nya bisa jalan buat OpenVPN. Oke, VPN sendiri teknologinya ada banyak. Kalau kita lihat tadi di atas ada banyak. Nih, mana tadi? Nih, ada beberapa. Ada OpenVPN, ada IPsec, ada LTTP, ada PPTP. PPTP adalah VPN yang dipakai sama Microsoft, nggak gitu bagus, jujur. Yang bagusnya, yang termasuk yang paling bagusnya adalah OpenVPN. Jadi sarannya coba belajar OpenVPN. Karena itu yang banyak dipakai sekarang untuk bikin jaringan LAN, nyambung ke LAN lagi lewat internet. Itu makanya OpenVPN rata-rata sekarang. Tidak pakai PPTP ya. PPTP mah udah kayak apa ya? Kayak teknologi yang dimasukin museum lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kita rata-rata makanya OpenVPN. Oke. Nah, yang nguasain OpenVPN buat MikroTik nggak banyak. Kalau Ubuntu jarang dipakai karena sayang banget satu komputer dipakai cuma buat VPN server, sayang. Jadi rata-rata ditaruhnya di MikroTik. Oke, sekarang kita akan coba langsung loncat ke OpenVPN di MikroTik. Oke, masuk sini. Ini saya akan buka. Start. Udah di start, salah. Masuk konsol. Mudah-mudahan nggak masalah nih. Oke, saya masuk ke dalam konsolnya si MikroTik. Coba kita lihat IP address print, kelihatan dia dapat IP 1 biji 192.168.3.187 yang nyambung ke cloud itu. Oke. Tapi kalau kita lihat servernya, ini server, if config, server nggak punya IP address nih sekarang. Oke. Ups. 2002 1234. Oke. Ini kayaknya si IP versi 6-nya ada nih. Coba lihat. Ini nggak beres nih, bekas kemarin IPv6 address print. Nggak ada. Oke. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oke. Kita akan coba lihat IP versi 6-nya ini nggak beres nih, IP versi 6-nya nggak beres nih ini. Jadi di apa sih namanya? Di server ada IP versi 6-nya dan kita punya masalah. Ini harusnya nggak ada nih. Oke, tapi biarin aja lah, nggak ganggu lah, ini IP versi 6 ini nggak ganggu. Tapi yang pasti servernya tidak ada IP versi 4. Jadi kita punya masalah, servernya nggak bisa kita hubungin. Karena kita belum ngeset sama sekali si MikroTik-nya. Oke, sekarang saya akan ngeset MikroTik supaya jadi router. Oke, saya masuk ke wiki. Kita masuk ke wiki, coba lihat. Oke, kita masuk ke wiki saya onocenter.or.id. Saya masukin kata kuncinya MikroTik. Oke.
ketik di sini ada Mikrotik router sederhana. Jadi saya akan bikin Mikrotik router sederhananya, saya akan copy paste konfigurasi Mikrotiknya supaya bisa jadi router yang sederhana aja. Saya turun ke bawah, ini konfigurasinya langsung. /IP DHCP client print nggak akan dipakai karena ini cuma ngelihat aja apakah DHCP kliennya sudah dapat IP. Kebetulan kalau kita lihat di Mikrotik kita bisa lihat IP address print, kita bisa lihat Ethernet 1 dapat IP 192.168.3.187. Jadi kita tidak akan minta lagi pakai /IP DHCP client add interface Ethernet 1 disable no, ini nggak akan dipakai karena itu pada dasarnya minta IP address ke internet. Karena IP addressnya udah dapat, nggak akan saya pakai lagi. Nah sekarang saya akan bikin supaya Ethernet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditempel semua jadi LAN. Oke, LAN-nya dikasih nama bridge 1. Jadi caranya adalah /interface bridge add name sama dengan bridge 1, interface bridge port add bridge sama dengan bridge 1, interface 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klik kanan copy, saya paste di sini. Jadi sekarang saya punya interface namanya bridge 1 dan Ethernet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah nyambung semua. Sekarang saya akan nambahkan IP address add interface bridge 1, addressnya 192.168.101. Oke, dan routernya adalah bridge 1. Terus DNS-nya minta ke 111 /IP DNS set servers sama dengan 111. Kemudian IP DNS set allow remote request yes. Kemudian saya aktifkan NAT. NAT-nya tuh IP firewall NAT add chain sama dengan source NAT out interface Ethernet 1 action masquerade. Itu NAT. Oke, copy. Saya paste nih. Ini udah aktif. Sekarang tinggal saya aktifin DHCP server supaya si Mikrotik bisa ngasih IP ke semua mesin di belakangnya. Jadi caranya /IP DHCP minus server setup. Oke, saya paste di sini. Dia nanya DHCP server interface-nya namanya apa? Bridge 1. DHCP address space-nya 192.168.100/24. Jadi semuanya akan dapat. Gateway-nya 101. Dia akan ngasih address dari 102 sampai 102.54 enter. DNS servernya ini harus saya buangin, dia cuma boleh 2 soalnya 888 sama 111 boleh dipakai, enter. Terus dia akan pakai IP-nya selama 10 menit, enter. Oke. Nah sekarang pada titik ini DHCP servernya sudah jalan. Kalau mau ngecek apakah jalan apa enggak, bisa dicek pakai perintah IP saya slash dulu ya, /IP DHCP server print. Kita bisa lihat bahwa DHCP servernya sudah aktif. Oke, nomornya 0, DHCP server sudah aktif. Coba kita lihat di servernya kita. Saya masuk ke server sekarang, if config more. Kelihatan dia dapat IP sekarang 192.168.100.254. Clear. Oke. Jadi kita dapat IP 192.168.100.254. Coba saya ping 192.168.101, bisa berespons dia pingnya. Coba saya lihat lagi IP address print di Mikrotik. Dia punya IP 192.168.3.187. Apa tuh? Kenapa? Oh, ID-nya. Oh.
ID zoom-nya adalah Ntar ID zoom-nya berapa sini? Oops, sorry salah. Harus lihat di agenda saya. ID zoom-nya ID zoom-nya 896 3188 udah 7421. Oke, passwordnya udah? Password udah? Passwordnya 455346 ya, terus ya, jadi bisa masuk ke Zoom. Kenapa? Kenapa? Salah? Walah. ID zoom-nya adalah, ulang ya, ID zoom. Hah? Oh, sandinya aja. 455346. Masuk? Masuk, udah. Udah masuk belum? Udah? Belum? Harus dari Zoom lagi berarti. ID Zoom lagi ya. 869 3188 7421. Password udah, password 455346 udah, bisa masuk? Hah? Bisa ya? Ya. Oke, kita lanjut. Saya mana tadi? Oke, kita ininya suaranya dikecilin aja. Oke, jadi kita sudah dapat IP, si server dapat IP 192.168.100.254. Ini IP servernya ya, 192.168.100.254 di atas itu. Nah, sekarang kita coba ping ke 101 bisa. Coba kita lihat lagi, IP yang lain adalah 3187 192.168.3187. Coba kita ping dari sebelah sini 3187. Wait, sorry. Jadi 192.168.3187 bisa. Coba kita ping ke jaringan di kampus 192.168.31 bisa masuk. Coba kita ping lagi ke Google, www.google.com. Oke, masuk dia ke Google. Jadi dia bisa ping ke Google. Coba saya masuk ke Kali Linux, Kali. Oke. If config di Kali Linux, IP-nya adalah 192.168.3. Ini dia IP-nya ya. 192.168.3.186. Coba kita ping, clear layar. 186 tuh Kali Linux. Bisa ngeping ke Kali Linux. Beres ya. Nah, yang seru, jadi si server bisa ping ke Kali Linux sih. Karena server ada di belakang MikroTik.
dia bisa ping ke Kali Linux. Jadi kalau kita lihat gambarnya, nih server, dia ping ke mikrotik yang di LAN bisa, mikrotik yang di internetnya bisa, ke internet ke Google bisa, ke Kali Linux bisa. Jadi server bisa ping ke Kali Linux. Pertanyaannya, Kali Linux bisa ping ke server nggak? Nah, nggak bisa. Harus jawabannya nggak bisa dulu nih sekarang. Kita lihat servernya adalah 102.54. Coba kita lihat dari Kali Linux. Sorry salah. Ini dia, clear layar, ping 192.168.100.254. Nggak bisa. Destination net unreachable, 101 juga nggak bisa. Destination net unreachable. Jadi kita baik ke 102.54 maupun 101 nggak bisa. Jadi kalau kita lihat gambarnya lagi, Kali Linux ngeping ke 101 nggak bisa, ke 102.54 juga nggak bisa. Oke. Tapi dari dalam sini keluar bisa, dari luar ke dalam nggak bisa karena kena firewall, kena NAT. Nah, kita akan bikin VPN server supaya ini bisa dilewatin semua. Oke, kita lihat dulu di Kali Linux-nya. Nih, Kali Linux-nya kita buka. Oke, clear layar, if config. Perhatiin di Kali Linux kita punya dua interface, ETH0 sama local interface. Kita akan tambahin interface-nya supaya kita bisa punya VPN ke dalam mikrotik. Oke. Nah, cara nambah ini OpenVPN agak rumit, nggak sederhana. Ini termasuk kategorinya rumit ya. Mudah-mudahan Anda bisa ngikutin nih. Oke. Ilmunya sendiri nanti ilmunya urusannya basic data security, jadi harus kenal yang namanya certificate authority, sertifikat digital, ada tanda tangan digital dan sebagainya. Itu bagian dari undang-undang informasi sama transaksi elektronik. Jadi ilmu yang dipakai di sini ada di UU ITE. Oke. Kita bisa download UU ITE ini yang tahun 2016, berarti baru berapa tahun yang lalu itu kita unduh produk hukumnya. Jadi undang-undangnya ada, tapi kalau mau jujur terus terang nggak banyak orang yang ngerti sih sebenarnya. Nih saya kasih istilah-istilah yang dipakai ya. Saya buka undang-undangnya. Jadi undang-undangnya kalau mau tahu nomornya nomor berapa nih? Undang-undangnya nomor 19 tahun 2016. Perubahan atas Undang-Undang 11 2008. Jadi awalnya 11 2008, kemudian direvisi jadi nomor 19 tahun 2016. Kata kunci yang dipakai untuk kerja kita hari ini adalah di sini nih kayaknya. Nah, ini dia. Kita ada sertifikat elektronik, ada penyelenggara sertifikasi elektronik, ada lembaga sertifikasi, ada tanda tangan elektronik, dan ini jadi nomor 9, 10, 11, 12 yang penting yang kita pakai. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin makhluk itu. Nah, ini bikin yang itu seru nih urusannya. Kita akan, kalau yang di sini kan ini pakai Ubuntu ya. Ini OpenVPN ini masih di Ubuntu. Saya ambil sembarangan aja, sampling sembarangan aja. Ini misalnya kayak gini. Nah, ini cara bikinnya. Ini horor nih bikinnya kayak gini banget ya. Walah, ini parah. Jangan pakai yang ini. Saya ambil yang single client atau instalasi lah. Instalasi di Ubuntu 20.04. Nah, ini dia bikin nih sebenarnya. Saya turun ke bawah. Nah, ini bikin OpenVPN. apt-y install OpenVPN tuh bikin. Oke. Terus ini masih ngaktifin OpenVPN-nya. Cuma gitu doang. Salah. Kalau enggak langsung ke sini coba. Oke. Saya pengen ngasih lihat yang namanya CA itu seperti apa. Wah, ini udah langsung dapat dari sini sih sebenarnya. Nih. Jadi cuman gini aja sih sekarang, cuman install OpenVPN server sama OpenVPN,
kemudian kita download scriptnya buat install OpenVPN, terus kita jalanin. Sebetulnya yang terjadi dengan script ini adalah dia akan bikin certificate authority, dia akan bikin sertifikat digital, terus dia bikin enkripsi buat klien dan sebagainya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, IP address servernya berapa, nama servernya apa, protokol yang dipakai apa, portnya 1194, nama kliennya siapa segala macam, nanti dia bikin otomatis. Kebetulan ini udah dibikin secara otomatis sama si script OpenVPN ini. Jadi nggak kelihatan lagi yang tadi yang ada di undang-undangnya. Sekarang saya akan bikin pakai Mikrotik dan itu masih kelihatan. Mikrotik. Saya akan masuk Mikrotik di di servernya, di bagian VPN. Jadi di wiki saya masuk ke Mikrotik, kemudian masuk VPN. Nah sekarang kita akan bikin OpenVPN server yang berkomunikasi sama satu komputer PC. Oke, saya kasih lihat lagi judulnya ya. Judulnya Mikrotik OpenVPN server ke PC. Nih. Jadi kalau kita lihat gambarnya mirip sama jaringan yang saya pakai sekarang. Jadi ada server, ada Mikrotik, ada switch, ada Kali Linux, ada internet. Oke. Di sini di bawah ini di bagian setup router Mikrotik biasa udah kita kerjain tadi. Oke, ini sudah operasional, udah jalan, nggak masalah. Bahkan DHCP servernya udah dijalanin, nggak masalah. Nah sekarang kita bikin sertifikat digital. Cara bikinnya adalah ini bikin template-nya dulu ya. Kita bikin template. Jadi kalau kita lihat satu-satu, kita akan bikin template sertifikat buat Certificate Authority CA. CA adalah Certificate Authority. Nama domain saya adalah example.com. Validnya untuk 10 tahun. Kan ini days validnya 3.650 hari. Artinya 10 tahun. Panjang key-nya 2048 key, dipakai untuk tanda tangan dari key-nya. Kemudian saya bikin template yang kedua untuk server template sama. Terus kemudian saya akan bikin buat client template dan client 1 template. Jadi ada 3 template, Certificate Authority, server, client. Oke, si Kali Linux akan dipakai kliennya ini. Oke, nah ini saya ambil semua, klik kanan copy, saya pastein di Mikrotik. Ini saya bikin sertifikat nih, bikin sertifikatnya ya. Oke, sertifikat sudah dibuat. Sekarang kita akan tanda tangan sertifikatnya. Sertifikatnya akan ditandatangan oleh si Certificate Authority. Kebetulan Certificate Authority-nya adalah si Mikrotik yang saya operasiin sendiri. Jadi CA-nya bentuknya router Mikrotik. Jadi kalau nanti baca-baca undang-undang kan tadi ada Certificate Authority, bentuknya seperti apa? Router Mikrotik juga bisa jadi Certificate Authority. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, dan ini tanda tangannya harus satu per satu. Jadi sertifikatnya kita sign, tanda tangan CA template dengan nama CA sertifikat. Nih, klik kanan copy, tanda tangan, paste, sign. Oke, proses done. Sekarang saya sign lagi, server template dikasih nama server certificate yang CA-nya adalah CA certificate. Oke. Paste, tunggu, dan selesai. Kemudian tanda tangan lagi client template, name-nya sama dengan client certificate, CA-nya adalah CA certificate. Copy, paste, enter, dan oke, ini juga sama untuk client 1, ada client 1, name-nya client 1 certificate, CA-nya CA certificate. Paste, enter, dan jadi ini udah ditandatangan semua sertifikatnya ya. Nah, yang ditandatangan siapa? CA sertifikat yang ada di dalam Mikrotik. Oke. Sekarang kita bisa ngeset. Sertifikatnya bisa dipercaya nggak sih? Bisa. Tolong CA sertifikat sama server sertifikat dipercaya. Trusted, yes. Oke. Jadi kita set supaya CA sertifikat trustednya yes, server sertifikat trustednya yes. Kenapa kliennya nggak dibikin trustednya yes? Soalnya kliennya dipakai sama user biasa. Jadi agak ngeri-ngeri sedap. Oke, beres.
Nah, sekarang kita ekspor sertifikatnya supaya bisa diambil sama klien pakai ini, pakai apa sih namanya? Pakai FTP. Oke. Kita lihat dulu file, ada file nggak di situ? Slash file. Oke, print. Oke, cuman ada before backup sama skin directory, nggak ada file sertifikat, nggak ada di situ. Sekarang sih ini kan saya akan ekspor semua sertifikatnya supaya bisa diambil sama Kali Linux. Ini saya ekspor sertifikatnya CA, saya akan ekspor sertifikatnya klien, dan private key-nya dari si klien itu adalah 123456789. Untuk klien 1 kebetulan saya bikin sama aja 123456789. Dua password ini 119 ini nggak boleh sampai ketahuan orang lain karena kuncinya ada di sini. Oke, jadi saya sertifikat ekspor sertifikat CA sama kliennya diekspor dengan key-nya, saya ekspor semuanya, paste. Sekarang udah diekspor. Coba kita lagi masuk lagi /file print. Ini sekarang kita lihat ada chart export CA, chart export client dan seterusnya. Oke. Dan ini harus diambil ke Kali Linux. Oke. Nah, sebelum kita ambil saya selesaiin dulu. Si OpenVPN di Mikrotik itu akan ngasih IP tambahan. Tolong diingat tadi IP-nya kita adalah IP yang di kampus 192.168.3. IP Mikrotik saya 192.168.100. Saya akan bikin IP lagi, IP dari OpenVPN 192.168.8. Jadi ada 3 jaringan di sini. Kampus 192.168.3, Mikrotik 192.168.100, ada OpenVPN 192.168.8. Jadi 8 ini OpenVPN. Saya kasih ini kayak DHCP juga. Kita akan ngasih satu range IP address 192.168.800 sampai 899 yang akan dikirim kalau ada klien yang nempel. Nih saya set dulu. Oke, sekarang saya udah punya pool tambahan. Pool tuh kolam kumpulan IP address tambahan. Nah, sekarang untuk login kita pakai PPP, point to point protocol, pakainya VPN, dikasih nama VPN profile, pakai enkripsi, lokal addressnya dia adalah 192.168.8.250, DNS servernya 192.168.8.250, dan untuk komputer yang connect dapat IP-nya dari VPN pool. VPN poolnya adalah yang di atas yang punya range dari 192.168.810 sampai 899. Oke. Ini saya ambil semua. Nah, sekarang kita tambahin user-user yang bisa login. Ada username-nya user, password 123456, username-nya user 1, password 123456, username-nya user 2, password 123456, username-nya Ono, password 123456. Klik kanan copy, klik kanan paste. Oke, ini masuk semua, udah beres. Nah, yang jadi masalah di sini, bukan masalah ya. Tolong ingat baik-baik, tadi ada private key-nya 123456789. Kemudian ada username-nya, ada 4 username. User 1, user 2 sama Ono dengan passwordnya sama semua kebetulan 123456. Jadi ada 2 jenis password. Yang satu adalah private key 123456789 dan ada password yang buat login 123456. Ada 2 password loh ini, hati-hati. Oke, beres ya. Jadi yang ini yang PPP itu buat login. Sekarang kita aktifkan si server OpenVPN dengan interface namanya OVPN server. Interface ini sudah ada template-nya lah kira-kira di Mikrotik. Saya aktifkan OpenVPN servernya, pakai profilnya VPN profile, server sertifikatnya diambil, di sini dipakai, dan
dia akan memaksa supaya kliennya connect pakai sertifikat. Oke. Dan itu yang membuat semuanya dienkripsi. Ini saya aktifin semuanya, klik kanan copy /interface OVPN server set default default profilenya VPN profile, sertifikatnya server sertifikat, require client sertifikat yes, authentication SSH1, chippernya ada beberapa, terus di enable yes, aktifin semua. Oke, ini udah enable ya. Nah sekarang kita akan buka akses supaya si Kali Linux bisa masuk ke dalam VPN-nya. OpenVPN akan pakai portnya 1194. Jadi kita akan buka firewall, di inputnya firewall, kalau protokolnya TCP dengan port destination tujuannya adalah 1194, terima aja. Kalau tadi ping aja nggak bisa lewat. Sekarang kalau ada yang masuk ke sini terima, saya kasih komen allow OpenVPN buat connect. Klik kanan copy, saya allow buat connect di sini. Oke. Kalau mau lihat IP firewall print. Filter print. Oke, kita bisa lihat ada komen allow OpenVPN untuk chain input action accept protokol TCP destination port 1194. Masuk dia. Oke. Nah, sekarang ini udah beres urusannya di MikroTik. Sekarang saya akan pindah ke Kali Linux supaya Kali Linux-nya bisa kita pakai buat OpenVPN. Cuman Kali Linux kita harus kerjainnya dari Kali Linux-nya langsung, jangan dari Ubuntu. Ini Kali Linux, username Kali, password Kali. Masuk. Oke. Sekarang saya akan buka ini. Saya akan buka Kali Linux. Salah, OpenVPN. Salah. MikroTik. Salah. Masuknya ke MikroTik, belum dipindahin soalnya. MikroTik dulu. Di MikroTik ada OpenVPN di bawah. Ini ada VPN. Oke, di sini ada MikroTik OpenVPN server ke PC. Oke. Nah, di sini ini kita udah kerjain semuanya dan kita masuk ke bawah. Firewall udah beres. Sekarang urusannya di PC Kali Linux. Oke. Kalau mau diinstal OpenVPN bisa diinstal. Ini saya masuk ke Kali Linux lagi ya. Saya gedein view edit zoom in. Salah, edit zoom in. Oke, clear layar. Kenapa nggak mau nih? Nggak mau Alah. Nggak mau nih. Wala. Oh, itu di server ya? Salah saya. Oke, salah. Pantes nggak jalan dari server tuh. Zoom in. Sudo su. Passwordnya Kali lagi, clear layar. Oke. Kalau mau install OpenVPN cuman apt install OpenVPN. Cuman gitu aja sih. Nah, ini kita dapat message OpenVPN is already the newest version 2.6.0. Jadi udah versinya udah paling baru ya. Jadi kita nggak perlu install lagi. Di Kali Linux kebetulan OpenVPN sudah diinstal. Kalau di Ubuntu kayaknya belum langsung diinstal. Jadi harus install manual kayaknya kalau nggak salah. Lupa saya. Oke. Jadi kondisi sudah diinstal. Sekarang kita akan CD ke folder etc OpenVPN client.
paste. Oke, clear layar. Jadi kita berada di etc OpenVPN client. Ini ada beberapa file, kita buang aja semuanya. Oke, kosong. Jadi nggak ada OpenVPN client, kosong, nggak ada apa-apanya. Sekarang kita akan FTP. Harus ke IP-nya MikroTik. Ya, saya lupa IP-nya MikroTiknya berapa. IP address print. IP-nya adalah 192.168.3.187. Oke, saya akan masuk 3187 ya. 3187. Ini connect. MikroTik, username-nya adalah admin, passwordnya apa yang kita set, kemudian saya settingnya passwordnya kosong, admin kosong. Kalau kita LS, kita bisa lihat file apa aja yang ada di situ. Di situ ada chert export client 1 certificate.key, itu private key-nya. Chert export client 1 certificate.crt, itu sertifikatnya. Chert export CA certificate.crt, kemudian ada chert export client certificate.crt, terus ada chert export client certificate.key. Yang key itu adalah private key, sementara CRT adalah sertifikat. Itu yang ada di sertifikat, ini adalah sertifikat yang ada di Undang-Undang ITE, Indonesia Transaksi Elektronik. Ya ini sertifikat, ya itu sertifikat. Saya ambil ya, mget bintang. Mget adalah multiple get bintang, semua kita ambil. Saya pencet A aja, all, enter, keambil semuanya, saya quit. Oke, clear layar. Sekarang kalau kita lihat ada sertifikat ekspor CA sertifikat chert, ada 2 chert, ada 3 chert, CA sertifikat, klien 1 sama klien aja. Bentuknya apa dalamnya? Kalau kita lihat more, chert, ekspor, CA, sertifikat CRT, bentuknya seperti ini sertifikatnya. Ini sertifikat yang ada di Undang-Undang ITE, bentuknya seperti ini. Dan jangan khawatir, nggak banyak orang tahu bahwa bentuknya kayak gini. Parah ya. Jadi kalau kita more, chert, export, klien 1, sertifikat, bentuknya seperti ini. Oke. Yang nggak ada di undang-undang tadi adalah key-nya. Misalnya more, chert, export, klien 1, sertifikat.key, bentuknya kayak gini doang key. Nah, key bentuknya seperti ini. Jadi semuanya bentuknya kata-katanya nggak karu-karuan seperti ini. Beres ya? Yang seru adalah yang nulis undang-undang nggak tahu, banyak yang nggak tahu bahwa bentuknya makhluknya seperti ini. Gitu. Jadi yang nulis undang-undang nggak tahu loh sebenarnya asli. Bahkan orang-orang yang ngikutin undang-undang itu, yang bikin tanda tangan digital dan sebagainya, nggak tahu bahwa bentuk tanda tangan digital kayak ginian, nggak tahu. Nanti kalau ngobrol sama orang, tanyain aja, tanda tangan digital seperti apa sih? Wah, pasti tanda tangan yang di scan gitu kan, kayak gitu bentuknya kan, kacau. Oke, beres ya. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya kita harus bikin file konfigurasi untuk masuk. Jadi ini udah dapat dari mget ini, kita bisa dapat semua file-file chert sama key yang kita butuhin. Sekarang kita akan bikin file, namanya kita kasih nama client.oppn misalnya. Oke, kita ambil aja, paste. Oke, kita copy paste nih, kita nyolong konfigurasi aja nih. Kita nyolong konfigurasi, ini nyolong. Nanti saya terangin, paste. Oke. Jadi ini file konfigurasi untuk klien. Kalau file ini dijalankan, dia akan bikin satu device tambahan, jadi interface jaringan tambahan, namanya TUN atau tunnel. Singkatan dari tunnel dinamain TUN aja. Protokol yang dipakai adalah TCP. Nah, ini ada remote, kita harus ngasih tahu nama hostname atau IP publik dari si MikroTiknya. MikroTiknya adalah 3186 ya kalau nggak salah ya. MikroTiknya berapa sih? Nggak tahu, lupa. 187. Ini dia MikroTiknya 3187 ya. Oke, nih salah, nggak bisa nyambung ntar. 7, oke udah. Kalau ada masalah dia retry terus-terusan,
Terus yang penting adalah makhluk ini nih. CA adalah cert export CA certificate.crt. Certnya sendiri adalah cert export client certificate.crt. Terus cert export client certificate.key. Oke. Yang dipakai adalah AS256 CBC. Nanti dia harus nanya username password. Nah, yang penting lagi ini, pada saat dia dijalanin, dia akan nambahin tabel routing ke 192.168.100 supaya bisa nembus ke LAN yang ada di belakang Mikrotik. Oke. Saya save aja titik 2 WQ di save. Oke, sekarang kita lihat kondisi yang sebelum kita jalanin ya. Kalau if config more, kelihatan kita punya dua interface ETH0 dan LO. Kalau kita lihat netstat -nr, kelihatan kita punya dua routing aja. Routing yang pertama ini lewat 31 masuk ke internet. Routing kedua adalah 192.168.3.0, nggak ada gateway-nya, netmasknya 255.2550, itu buat komunikasi di jaringan lokal 192.168.3.0. Oke. Sekarang saya akan aktifin. Cara aktifinnya adalah seperti ini. OpenVPN. Jadi saya posisi ada di etc OpenVPN client, kemudian saya jalankan OpenVPN --config client.conf. Client.conf adalah makhluk yang di atas ini ya. Ini makhluknya. Client.conf itu yang ini. Client.ovpn. Client OVPN. Oke. Nanti dia akan nanya authentication usernya, boleh milih. Tadi ada, saya punya 4 user, ada user 1, user 2 dan Ono. Passwordnya semua 123456. Private key passwordnya 1234567899. Oke, coba kita aktifin OVPN, Open VPN -config client OpenVPN. Oke, enter. Dia nanya username-nya apa, user, atau saya ganti ya, Ono aja. Passwordnya 123456. Private key passwordnya 1234567899. Enter. Dia lagi connect sekarang ke 192.168.3.187. Kalau udah berhasil connect, dia akan keluar kata-kata connection established, bangsa gitu-gitulah. Oke. Jadi kalau udah link established atau apalah gitu ya. Ini kagak jalan-jalan nih, harusnya sih jalan. Cepat. Lama banget ya. Alah. Ini masalah ini. Oh, berhasil dia. Oke, initialization sequence complete. Tapi dia sempat gagal nih. Tapi dia coba lagi, akhirnya berhasil. Dan kita lihat ada kata-kata device tune 0 terbuka, dan IP address yang saya dapat adalah 192.168.899. Oke, sekarang saya akan masuk buka yang baru lagi ya. View zoom in. If config more. Nah, kita bisa lihat di sini saya punya interface tambahan nih. Oke. 899 nambah. Ini adalah interface namanya tunnel, tun 0. 192.168.899. Kalau kita ingat waktu kita konfigurasi OpenVPN, dia minta supaya IP-nya 192.168.8.250 kalau nggak salah. Tuh bener kan? Saya ping ke 250, bisa di ping. Kita bisa lihat juga di salah. Nih ya. Coba kita lihat di sini, dia punya IP berapa aja. Kalau kita bisa lihat
Saya gedein dikit, sorry deh tadi nggak digedein ya. Oke. IP address print, kelihatan dia punya IP address 192.187, 101 sama 8250. Oke. Coba kita ping satu-satu. Ping 192.168.8250 yang tadi ya, 250 tuh masuk ke ping OpenVPN. 3187 itu adalah IP lab, dapat 38. Satu lagi kita 101, bisa nggak ping ke 101? 101 bisa di ping juga sekarang, tadi nggak bisa ya, sekarang kita bisa ping ke 101. Coba kita ping ke servernya dapat IP berapa nih servernya, clear layar, if config, servernya adalah 10254. Oke, coba kita dari sini ping ke 10254. Sekarang server bisa kita ping. Oke, bisa nggak kita nge-web ke server itu? Oke, kita coba lihat. 192.168.102.54, enter, keluar Apache Ubuntu default page-nya /squirrel mail. Oke, keluar. Oke, saya masuk ke /192.168.125.4 dvwa -19, enter. Kita masuk ke DVWA. DVWA adalah DVWA sendiri adalah ini bisa kita lihat di Google. DVWA. DVWA adalah DAM Vulnerable Web Application. Kalau dalam bahasa Indonesia, aplikasi web yang amat sangat jelek. Vulnerable tuh apa ya? Gampang di-hack lah, kira-kira kayak gitu. Jadi DVWA adalah aplikasi seperti itu yang gampang dihack. Memang ini dipakai buat latihan hacking. Username admin, passwordnya password. Oke, kita bisa masuk, kita bisa latihan hacking di DVWA ini. Anda bisa klik misalnya SQL injection, kita bisa latihan. Weh, tumben. Udah mau selesai. Wah, saya kan yang Solo, iya bener. Oke, ini SQL injection. Kalau kita mau belajar command injection juga bisa kita lihat di sini. Oke, beres? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Aman? Oke. Kita masih ada waktu 5 menitan. Saya akan review dulu yang lain-lain ya. Ini udah beres ya, jadi kita udah bisa masuk, kita bisa latihan serangan dan sebagainya, kita bisa latihan lah di situ. Oke, karena ada waktu 5 menit, saya akan coba review ini dulu lah. Ini kuliahnya kan yang ini ya. Saya akan review yang basic data security. Cuma nanti kita akan, ini ada pertanyaan, perbedaan OpenVPN dengan zero tier apa? Nggak tahu, belum pernah pakai zero tier, coba kita lihat aja. Zero tier. Oh, dia lah P2P ini mah. Ini P2P. Zero tier buat P2P. Dan dia kayaknya oke. Wih, keren ya. Oke, kata kuncinya yang ini sebenarnya SD1 nih. Menarik. Wah, ini menarik nih, harus dicobain nih, zero tier. Kalau Anda kenal yang namanya SD1, soalnya selama ini SD1 itu ini banget ya. Wah, ini perlu diobok-obok nih makhluk satu nih. Terima kasih nih, bentar nih. Kalau gitu saya harus masukin ini. Masukin ke wiki. Zero tier lebih dari OpenVPN, lebih dahsyat. SD1. Jadi dia konsepnya SD1 sih sebenarnya. Dalam SD1 itu ada
ada VPN segala macam tuh. SD-WAN lebih dahsyat daripada sekedar VPN sebetulnya. Oke, terima kasih buat informasi zero tier-nya. Saya masukin dulu nih. Sorry, zero tier. Oke, saya klik dulu, saya masukin ini makhluk ini. Cuman saya ngerinya zero tier-nya itu, alah, aduh. Oke, saya klik lagi. Cuman ini .com dia, jadi saya rada-rada ngeri kalau udah mainan .com karena itu harus pakai duit kalau .com. Oh, bentar. Referensinya di situ. Oke, ini ada komentar lagi. Zero tier kayak switch di internet, Pak. Oke. Zero tier data nggak bisa lewat ke server, soalnya cuma dibukain port. Jadi kira-kira kayak kalau OpenVPN dia buka langsung semuanya ya, semua kebuka langsung. Jadi dia buka jaringan ke jaringan sih. PC kita dimasukin ke jaringan sono, kira-kira kayak gitu. Jadi cara ngelihatnya kalau OpenVPN adalah PC kita jadi bisa kebuka ke jaringan sini, tapi semua komunikasinya ini dienkripsi. OpenVPN kayak gitu. Kalau zero tier data nggak bisa lewat ke server, selalu cuma buka port, berarti portnya ini di port forward istilahnya kita. Jadi portnya ini kelihatan dari sini port doang, bukan server-servernya, dan kita bisa connect-nya ke port itu aja. Sah, nggak masalah. Itu adalah biasanya settingan itu yang kalau orangnya cukup ini ya, adminnya cukup paranoid, takut, dia akan ngebuka hanya port aja. Kalau OpenVPN dia akan ngebuka semuanya, kira-kira kayak gitu. Cuman zero tier yang menariknya dia bagian dari kayaknya ada usaha orang buat bikin SDN sih, SD-WAN, sorry, SD-WAN. Jadi SD-WAN itu adalah ada beberapa yang terkenal, ada Fortinet, ada Cisco, ada Aruba. Itu supplier SD-WAN. Aruba kalau nggak salah kerjasama sama ini juga Telkomsel, Fortinet juga kerjasama sama Telkomsel. Oke, cuman intinya gini lah, bentuk kalau kita lihat bentuk makhluknya tuh cuman kotak doang sih, mana dia? Mana kotaknya? Kotak kayak gini doang sih, ntar mana ya? Gak ada. Oke, tapi intinya gini dah. Nih, jadi di masing-masing ini ada kotak-kotak Fortinet. Ini ada internet. Jadi kita jadi punya jaringan. Jadi ini LAN ke LAN disambungin dan semuanya di-encrypt dan semua konfigurasinya lewat satu konsol aja. Jadi semua router SD-WAN ini dikontrol dari satu konsol. Nanti kita bisa set konfigurasinya dari satu konsol. Nanti LAN ini bisa connect ke LAN ini tanpa dia tahu bahwa dia itu lewat internet. Kira-kira kayak gitu. Karena zero tier kayaknya juga arah-arahnya seperti itu. OpenVPN agak ribet kalau punya banyak situs karena adminnya harus ngerjain satu-satu. Zero tier OpenVPN ini kata kunci yang dipakai, kalau kita lihat di sini kata kunci yang dipakai adalah ini nih sebenarnya. Saya langsung tembak ini nih. Zero Trust Networking Solution. Gitu ya. Ini zero trust ini jadi kita benar-benar nggak bisa percaya sama orang lain semuanya. Kemudian dia punya kecenderungan dia pakai ini sih, dia kayaknya pakai dashboard kayak gitu ya buat konfigurasinya. Kira-kira itu sih, harus dicoba sih, menarik juga nih. Cuman ada masalah dengan SD-WAN ya. Wow, klik icon download buat Windows, macOS, Android, iOS, Linux, FreeBSD, NAS.
Oh, tapi dia ngontrolnya di zero tirnya langsung. Wah, bahaya nih. Enggak deh, saya nggak mau pakai deh. Soalnya kontrolnya ada di sana. Saya nggak bisa punya kontrol sendiri. Ini kontrolnya ada di dia soalnya. Jadi dashboardnya ada di dia. Itu yang bahaya. Saya nggak mau. Jadi kalau udah dashboard ada di dia, nggak deh. Sorry, saya nggak mau. Kira-kira kayak gitu sih. Dia kayaknya pengen bikin SD-WAN, tapi dashboardnya dia yang pegang. Kalau pakai FortiGate atau Cisco atau Aruba, dashboardnya ada di kita sendiri. Jadi kita yang kontrol bener. Bisa install sendiri di server kontrolnya ya, open source. Oh, oke, kalau open source menarik. Harus dioprek nih berarti ya. Wah, menarik nih buat dioprek nih makhluk ini. Oh iya nih ya. Iya nih. Building and install from source. Ya, dioprek lah. Bagian oprek-oprek. Kalau ada yang mau bikin buku soal kayak ginian, boleh banget. Kenapa jadi boleh banget? Karena ceritanya gini sih. Si pemerintah, Kominfo, lagi pengen bikin jaringan intranet pemerintah. Di teknologi yang dipakai ada dua besar, yang satu namanya MPLS, satu lagi SD-WAN. Sayangnya, sebagian besar SD-WAN-nya adalah proprietary, tadi kayak FortiGate, Cisco, Aruba, itu kan vendor-vendor kayak gituan. Yang kayak gini belum ada nih. Jadi kalau Anda ngoprek sampai jadi bukunya, bolehlah saya bantuin sampai jadi bukunya, soalnya nanti Kominfo bakal ngejar-ngejar lu pada nih buat bisa ngajarin mereka gitu. Ini lumayan kalau bisa jadi satu buku, bisa nih, satu buku 200 halaman bisa. Ini ada knowledge base lagi di bawahnya ini. Jadi bisa diambilin dari knowledge base, diterjemahin ke bahasa Indonesia, udah jadi buku. Ini mah, ya buset deh, mantap. Oke. Wah, udah enak hidupnya sih sebenarnya. Oke, kita udah jam 9.50, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Habis ini saya ada kuliah lagi yang cyber security. Kalau mau ikut, saya kasih ininya aja ya. Kalau mau pada ikut, kasih username password. Oke, saya masukin username passwordnya, saya ambil nih. Nih kalau mau ikut yang jam 10, saya paste di sini. Oke tuh, oke. Sampai ketemu minggu depan. Bila itu dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.